Mungkin kita semua udah pada tahu bahwa usaha jual beli kelapa itu adalah salah satu usaha yang paling menjanjikan. Karena kelapa itu di mana-mana ada, banyak di tiap-tiap daerah, yang belinya pun banyak, jadi sangat mudah sekali untuk kita menjualnya. Nah, tapi awas, hati-hati karena ada satu jenis kelapa yang bikin oleng pengusaha kelapa seperti kalian. Nah, ini dia kelapa yang bisa bikin oleng para bakul-bakul kelapa atau pengusaha kelapa. Oleng, gubrak, rugi, bangkrut, bisa sampai bangkrut sama kelapa jenis ini, yaitu namanya ini kelapa hibrida. Mungkin kalian udah pernah dengar, mungkin sangat tahu dengan kelapa ini. Nah, kenapa kelapa ini bisa bikin bandar-bandar kelapa atau bakul kelapa pada rugi, pada oleng, bangkrut? Karena kan kelapa hibrida ini kebanyakan itu kecil-kecil, mini, kelapa mini. Jadi kelapa yang besarnya sedikit, kebanyakan yang kecil. Kan kelapa itu ada kelasnya, ada A, B, C, D. Nah, kalau kelapa hibrida ini kebanyakan itu di C, D, dan BS. Nah, kan kita sebagai bakul kelapa, apalagi kita itu jualnya ke pasar, kita itu hanya mendapatkan keuntungan dari kelapa yang besar seperti ini. Nah, jadi kita tutup-tutupan. Jadi kalau banyak yang besarnya kita bisa dapat untung, tapi kalau banyak yang kecilnya, nah, kita bisa oleng, rugi. Nah, kalau kelapa hibrida ini kebanyakan itu yang kecilnya. Jadi perbandingannya, misalkan yang besarnya 200, yang BS-nya 800, jadi kita bisa mampus. Intinya untuk bakul-bakul yang jual ke kota, jadi kita harus jauhi kelapa jenis ini, kelapa hibrida, karena kelapa hibrida ini ngebunuh ini bisa bikin oleng. Jadi kan ini kebanyakannya yang kecilnya. Saya belum pernah lihat keliling-keliling daerah Pangandaran, di daerah saya belum pernah lihat ada kelapa hibrida yang kebanyakan yang besarnya. Itu udah ada kelapa C-nya juga udah untung, kebanyakan kelapanya itu diboncos. Nah, otomatis kalau kebanyakannya boncos dan BS, nah kita keuntungannya pasti jong, nggak ada, pasti rugi, karena kita kan bertaruh. Kalau banyak yang besarnya kita bisa dapat untung, kalau kebanyakan yang kecilnya kita bisa rugi. Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu, ciri-ciri kelapa hibrida ini adalah kelapanya kebanyakan yang kecil. 1, 2, lonjong, agak memanjang, lonjong. Beda, ini bulat. Yang ketiga itu kalau diraba seperti ini sangat kasar kelapanya dibandingkan kelapa yang biasa. Nah, yang keempat ada ciri-ciri, kan ini ada garis tengah, mungkin kelihatan ada garis tengahnya melintang ke sini, itu sangatlah tebal, sangat besar, dan ini sangat kasar sekali. Nah, kan kebanyakan di lapangan banyak bakul-bakul kecil yang suka jahil, nggak jujur gitu, campur-campurin kelapa sama kelapa hibrida. Ini kelapa biasa dicampurin sama kelapa hibrida supaya dia bisa mendapatkan untung yang besar. Nah, yang jadi korban kita sebagai penjual kelapa yang kirim ke kota, udah otomatis kita pasti banyak rugi. Nah, yang beli kelapa ke kita, orang pasar itu juga pasti pusing, karena kan kalau di pasar menjual kelapa itu dipisah-pisah, yang A, yang B, yang C, itu beda harganya. Kan biasanya kita itu di sini jual kelapa dengan root ABC. Nah, kalau kebanyakan C-nya
ya udah otomatis pedagang di pasar pada pusing-pusing, pada oleng-oleng, nggak ada keuntungan gitu. Nah maka dari itu kita harus jauhi kelapa jenis hibrida ini. Dan yang paling penting, kita juga belanja kelapa harus pilih-pilih mana ranting kelapa yang jujur, mana ranting kelapa yang jahil-jahil. Nyampur-nyampurin kelapa hibrida ini sama kelapa yang biasa gitu. Nah kalau kita kurang hati-hati belanja asal kelapa dibeli, nah ini pasti kalian menjumpai kelapa yang seperti ini yang bisa bikin kalian oleng. Nah jadi intinya kita harus jauh-jauhin membeli kelapa hibrida ini menurut saya. Nah dan terima kasih udah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekedar sharing aja buat kita sebagai pengusaha kelapa. Terima kasih.